الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أيها الإخوة الكرام, أعزني الله وإياكم, para hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mari kita awali pertemuan kita dengan selalu meluruskan niat-niat kita dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak memberikan kepada kita kenikmatan yang zahir maupun yang batin, yang kalau kita mau menghitung-hitung nikmat itu niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti ittiba' kita dan cinta kita kepada beliau. Para jamaah sekalian, kita sekarang akan memasuki pembahasan tentang Kitabus Shalah. Kitab yang berisi tentang penjelasan masalah yang paling penting dari semua yang penting, yaitu tentang as-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat, dan ibadah ini adalah ibadah yang banyak sekali perintahnya di dalam Al-Quran, melebihi perintah-perintah yang lain. Begitu juga di dalam sunnahnya, banyak sekali perintah tentang masalah sholat, keutamaannya, terus dosa-dosa yang akan didapatkan jika orang tidak menunaikan sholat, tidak mendirikan sholat. Bahkan ada satu neraka khusus bagi orang-orang yang tidak sholat, yaitu neraka Saqar. Dan luar biasanya, orang yang sholat saja masih celaka. Tapi siapa yang celaka? Yang lalai dalam sholatnya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Tapi jangan berhenti di situ. Siapa yang celaka dalam sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat itu bisa menyebabkan seorang masuk neraka. Dan ibadah sholat adalah ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tidak ada badal sholat. Tidak ada sholat itu bisa digantikan oleh orang lain. Kalau haji bisa, sedekah bisa, baca Al-Quran masih khilaf. Walaupun yang lebih kuat, tidak boleh kita kirim bacaan Al-Quran ke orang lain. Tapi kalau sholat, tidak bisa kita mendirikan sholat tapi pahalanya untuk orang lain. Dan sholat ibadah yang tidak gugur walaupun orangnya sakit parah. Selama dia masih hidup, masih berakal, dia masih wajib sholat. Kalau tidak bisa berdiri, sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring miring. Kalau tidak bisa sambil berbaring miring, telentang. Kalau tidak bisa telentang, semampunya. Bayangkan ya,
Kalau ibadah-ibadah yang lain, misalkan orang stroke gitu ya, orang stroke nggak mampu umroh misalkan, ya nggak wajib naik pesawat gitu kan, terus pergi ke Mekah dan Madinah. Tapi kalau sholat bisa dilakukan oleh siapapun, orang kaya, orang miskin bisa sholat, laki-laki, wanita wajib sholat, sampai dia sudah tua renta, orang yang buta masih wajib sholat. Hanya orang-orang yang tidak berakal lah yang tidak sholat. Dan ibadah sholat ini ibadah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum syahadat, sebelum haji, sebelum sedekah, sebelum birrul walidain, sebelum jihad, sebelum amal-amal yang lain. Yang pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah di hari kiamat ya, adalah sholat. Dan ibadah ini ibadah yang langsung Rasulullah SAW dipanggil menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada peristiwa Isra Mi'raj. Kapan Isra Mi'raj terjadi? Pada akhir-akhir tahun, 1 tahun sebelum hijrah, yaitu 6 bulan setelah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit. Peristiwa Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Kalau ibadah-ibadah yang lain hanya disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Perintah tentang jihad, malaikat Jibril yang menyampaikan ayat tentang jihad. Perintah tentang jilbab, perintah tentang sedekah, perintah tentang zakat, semuanya itu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi perintah salat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil menuju Allah, mendengar langsung firman Allah. Hanya 3 nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, manusia pertama, diajak bicara Allah di mana? Di surga. Nabi Musa diajak bicara Allah di mana? Di Gunung Tursina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak bicara oleh Allah di mana? Di atas di bawah arsh, di atas langit ke-7. Dan ibadah salat inilah ibadah yang menjadi pembeda antara orang kafir atau orang muslim. Al-ahdul ladzi bainana wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang kafir itu salat. Barang siapa yang tidak salat, maka dia telah kafir. Salat secara bahasa artinya ad-du'a bi khair, doa kebaikan. Doa kebaikan. Doa ada 2, doa baik dan doa buruk. Kalau salat itu artinya doa yang baik. Dan sholawat, mari kita menyampaikan sholawat, itu artinya doa yang baik. Doa yang baik itu namanya sholat. Itu secara bahasa. Surat At-Taubah ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
wa shalli 'alaihim. Ambillah dari mereka zakat untuk membersihkan mereka dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, dan doakanlah mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kalian itu menjadi penenang buat mereka. Jadi sholat secara bahasa artinya doa yang baik. As-shalah. Salat. Tadi keutamaannya ya. Keutamaannya apa aja tadi? Satu, amal yang pertama dihisab. Salat adalah amal yang pertama dihisab. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita mau membaguskan ibadah, baguskanlah salat. Kalau kita ingin amal ibadah kita yang lain di ACC ya, di ACC diterima, maka yang pertama harus kita perbaiki salat. Dari mulai menjaga waktu, menjaga rukun, menjaga pikiran kita. Karena sholat itu ibadah ya, ibadah paling utama. Kita nggak sedekah, nggak tercela Pak. Kita nggak zakat karena nggak mampu, nggak tercela Pak. Kita nggak haji karena nggak mampu, nggak tercela Pak. Kita tidak membangun masjid karena memang nggak bisa, nggak tercela. Tapi kalau sholat, kalau kita nggak sholat, sekali aja nggak sholat, itu sudah menghancurkan tiang agama yang paling kuat, ibadah paling utama. 3, sholat itu tiang agama. Tapi tidak ada hadis begini Pak ya, as-sholatu imaduddin. Salat itu tiang agama, enggak ada hadis begitu. Yang ada wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Tiangnya apa? Tiang agama. Wa amuduhu as-shalah. Tiangnya adalah salat. Tiangnya agama adalah salat. Bapak-bapak, kalau kita punya bangunan, tapi tiangnya hancur, kira-kira bangunannya bisa utuh nggak? Ambruk. Empat, sholat ibadah tidak bisa digantikan. Ibadah tidak bisa digantikan. Sakit apapun dia, sakit stroke, sakit terbaring lemah di rumah sakit, sakit kanker, corona, tipes, masih wajib sholat nggak? Saya sakit tipes, sholatnya nggak wajib ya? Iya, wajib Mas. Yang penting kamu masih berakal, kamu masih bisa mengucapkan kalimat-kalimat. Tidak ada badal sholat, badal haji ada, badal umroh ada, badal sedekah ada, badal kurban ada, tapi badal sholat nggak ada. 5, Rasulullah dipanggil langsung ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dipanggil langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Dipanggil langsung, Pak. Satu tahun sebelum hijrah. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Keenam, salat tidak bisa gugur dengan kecuali mati. Salat tidak bisa gugur kecuali pikun dan mati. Kalau sudah mati ya nggak usah sholat, diapain? Sholatkan. Sekarang tinggal pilih kita mau sholat apa disolatkan ya. Yang ketujuh, sholat pembeda. Sholat itu pembeda Islam dengan kafir. Kita bukan keras, Pak, ini tegas. Sholat ibadah 5 kali sehari. Minimal kita sholat 5 kali sehari, 17 rakaat. Kalau haji kan setahun seumur hidup. Maksudnya sekali seumur hidup. Kalau haji sekali seumur hidup wajib. Umroh sekali seumur hidup wajib. Umroh sama ya dengan haji. Kalau mampu sekali seumur hidup wajib. Tapi kalau sholat, Pak, 5 kali sehari. Sedekah nggak ada ketentuan berapa kali sehari. Zikir nggak ada ketentuan. Baca Quran nggak ada ketentuan. Tapi kalau sholat ada 5 kali sehari Bapak harus sholat. Banyak nggak, Pak? Pertama 50 kali, Pak. Asal muasalnya sholat itu 50 kali. Kira-kira Bapak bisa makan, minum, bisa kerja, sholat 50 kali. Baru selesai adzan lagi. Baru zikir di sana udah adzan lagi. Tapi Allah Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat sayang sama umatnya. Jadi kalau orang enggak sholat ya 5 kali ya dari 24 jam. 5 kali, 1 kali sholat berapa menit sih? 10 menit. Salat subuh tadi berapa menit? 5 menit ya? 10 kali 5 lah 50 menit, Pak. 1 jam kurang, Pak. Tapi saya tanya, banyak nggak yang 50 menit ini orang nggak sanggup? Banyak. Pakai banyak. Tadi kita lewat sepanjang jalan, ada yang lagi main PlayStation, ada yang lagi udah sibuk nyiapin dagangan, ada yang lagi mangkal, ada yang banyak, Pak. Padahal udah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuek. Panggilan Allah dicuekin. Alhamdulillah, nanti di akhirat kalau Allah nyuekin dia gimana? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, aku akan jadikan dia hidupnya sesak, sempit.
Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan akan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku buta? Qala kadzalika wa qad atatka ayatuna fanasitaha. Bukankah dulu setelah datang peringatanku, muadzin berkumandang, kamu enggak peduli. Rasul datang, kamu enggak mau mengikuti. Al-Quran ada, kamu enggak mau baca. Ya sekarang kamu dilupakan. Jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat ketika dia diseret ke neraka jahanam. Ada neraka khusus untuk orang yang tidak salat. Neraka apa itu? Sakor. Di mana nih Pak? Di sini ntar buat nulis yang lain. Di sini aja lah. Ini 2, ini 3. Ada neraka khusus. Silahkan yang mau ngapling di neraka, ada neraka khusus buat yang nggak sholat. Ada yang mau? Naudzubillah. Negara lagi. Neraka khusus untuk orang yang tidak sholat. Neraka apa itu? Saqar. Qalu ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Kami dulu tidak sholat bersama orang-orang yang sholat. Berarti Pak, kalau kita ingin sholat kita lebih besar diterima, sholat kita berjamaah. Disebut langsung Pak, neraka yang khusus untuk orang yang tidak sholat namanya neraka Saqar. Ya, sholat secara bahasa artinya ad-du'a bil khair. Doa kebaikan. Surat apa tadi Pak? Ayat 103. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, salat itu ibadah yang berupa aqwal, ucapan-ucapan, wa af'al, dan gerakan-gerakan muftatahatun, yang dibuka, muftatahatun bil takbir, yang dibuka dengan takbir, wa makhtumatun bit taslim. Ibadah yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam bi kaifiyatin makhsusatin, dengan tata cara khusus. Ya, ibadah yang berisi ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang diawali takbir dan diakhiri salam dengan tata cara khusus. Ini definisi sholat. Kemudian sholat wajib ada 5. As-salawatul mafrudatu khamsun.
2 hari lagi Dzulhijjah, Mbak ya. Salat wajib ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, as-salawatu lailata usriya bihi khamsin. Kisahnya sangat terkenal. Diwajibkan kepada Nabi Muhammad diisrokan, mi'rajkan 50. Pertama 50. Tsumma naqasat, kemudian berkurang hatta ju'ilat khamsan. Kemudian dijadikan jadi 5. Tetapi pahalanya 5 kali salat itu pahalanya sama dengan 50. Kemudian ada yang memanggil, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu la yubaddalul qawlu ladayya. Sesungguhnya tidak akan berubah ketetapan yang aku telah tetapkan. Wa innalaka bihadhil khamsi khamsin. Dan sesungguhnya untuk umatmu dengan 5 kali salat ini pahala 50. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi ceritanya Pak, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah, ke-1 tahun sebelum hijrah, itu kan pamannya meninggal, Abu Thalib meninggal, Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada umur 67 tahun. Khadijah meninggal pada umur 67 tahun lebih. Sedih nggak Pak ditinggal oleh orang yang tercinta? Sedih. Nah, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan kesedihan nabinya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihibur. Hiburannya apa? Diangkat ke langit. Bapak kalau lagi sedih, ada yang nawarin umroh, mau nggak Pak? Maulah, gratis. Umroh kemana sih? Ke Mekah, Madinah. Ini ke langit Pak. Pada malam itu para ulama berselisih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulai diangkat kemudian naik Buraq. Ada yang mengatakan di rumahnya Ummu Hani. Ada yang mengatakan di rumah beliau. Ada yang mengatakan di Masjidil Haram. Tapi yang jelas pada malam itu atap rumah beliau terbuka. Entah rumah beliau atau rumah Ummu Hani. Atap rumah beliau terbuka, kemudian Jibril membawa Buraq. Buraq itu binatang lebih besar dari bighal, lebih kecil dari kuda, bersayap. Bukan yang di ilustrasi itu ya, ada kuda bersayap. Ya nggak tahu kayak gimana bentuknya. Yang jelas bersayap. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai Buraq itu dengan malaikat Jibril menuju Palestina. Di mana menuju Masjidil Aqsa. Kenapa disebut Aqsa? Aqsa itu artinya paling jauh. Masjid yang paling jauh yang kita disuruh berziarah ke sana. Ada 3 masjid yang kita disuruh berziarah ke sana. 1, Masjidil Haram. 2, Masjid Nabawi. 3, Masjidil Aqsa. Nggak ada masjid yang lain. Kita disuruh nggak ziarah ke Masjid Istiqlal? Nggak. Ke Masjid Kubah Emas? Nggak. Ke Masjid Demak? Ada Sunan Kalijogo di sana? Enggak. Kita tidak boleh pergi safar khusus ke masjid sesuatu, ke masjid A, B, C, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita bepergian jauh dengan niat ibadah kecuali ke 3 masjid. Makanya Pak, kalau kita sholat tarawih, sholat
Apalah ya. Kalau kita niat mau ibadah, jangan jauh-jauh meyakini, masjid sono ada kelebihannya loh. Masjid mana? Masjid A. Nggak ada kelebihan masjid-masjid itu, Pak, kecuali 3 masjid itu. Masjid Kuba aja, Pak, kalau dari sini, itu kita nggak disuruh kalau dari sini. Kita disuruhnya kalau sudah sampai Mekah, Madinah, kita boleh ke Masjid Kuba. Mampir. Tapi kalau dari sini, Pak, kita nggak ada perintah ke Masjid Kuba kalau dari Indonesia. Adanya kalau udah di sana. Yang ada perintah tuh cuma 3 masjid itu. Apalagi ke masjid yang lain, apalagi ke kuburan, lebih nggak boleh lagi. Sekarang ada ziarah wali ini, wali itu, wisata religi. Pak, ziarah bukan wisata. Ziarah kubur. Masuk ke Masjidil Aqsa, dan ternyata di sana, Pak, sudah ditunggu oleh para nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Kok bisa ya? Ruhnya, Pak. Ruhnya. Allah pertemukan beliau dengan mereka, para nabi. Kemudian hadis ini sahih, Pak, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau mengimami para nabi di Masjidil Aqsa. Beliau mengikatkan buruknya di salah satu tiang Masjidil Aqsa. Kemudian mengimami sholat. Jangan pakai akal, Pak ya. Nah, Nabi Adam kan sudah lama meninggal. Jasadnya di mana? Nabi Adam kan gede banget, gimana dong? 60 hasta. Jangan pakai akal, Pak, kalau urusan begitu mah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Naiknya dari mana? Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, di negeri yang diberkahi. Nah, Palestina itu diberkahi, Pak. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Naik buraq, Pak, bersama malaikat Jibril. Jarak dari dunia ini, dari bumi ini ke langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Rasulullah hanya berapa detik. Di langit pertama bertemu Nabi siapa? Adam. Ditanya, siapa kamu? Muhammad. Marhaban biwaladin soleh wa nabiyyin soleh. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Nabi Adam, kata Rasulullah, Nabi Adam tingginya 60 hasta. Tinggi banget. Kemudian naik ke langit kedua, dibuka. Di setiap langit ada pintunya, ada penjaganya, Pak. Kemudian naik ke langit kedua, bertemu 2 nabi. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ditanya, man hada, siapa ini? Muhammad. Marhaban bi akhi saleh wa nabi saleh. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Rasulullah menggambarkan Nabi Isa itu rambutnya ikal, kulitnya merah, mulai keputihan lah ya, tampan. Jadi Nabi Isa itu masih hidup, Pak, di langit kedua. Nanti akan turun ketika Dajjal sudah turun. Nabi Yahya nanti akan turun ketika Dajjal sudah turun. Kalau Dajjal belum turun, Nabi Isa nggak turun, Pak. Kemudian naik ke langit ketiga, bertemu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris, nabi dan manusia pertama kali yang membuat pakaian. Dia pintar masalah membuat pakaian. Kemudian naik ke langit keempat, bertemu Nabi Harun. Yusuf. Keempat bertemu Nabi Yusuf.
Naik lagi ke atas dan beliau menggambarkan Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf itu u'tiya syatra jamali Adam. Nabi Yusuf diberi setengah ketampanan Nabi Adam. Jadi manusia paling tampan itu ya Nabi Adam. Nabi yang paling tampan setelah Nabi Adam, Nabi Yusuf. Antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tampanan siapa? Tampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita paling tampan, Pak. Sahabat yang paling tampan saja masih kalah tampannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi, Pak, Nabi itu manusia pilihan. Bukan cuman pilihan dari sisi akhlaknya, tapi juga dari sisi fisiknya, wajahnya, rambutnya, kulitnya, semuanya tuh serba pilihan, Pak. Karena maaf Pak ya, kalau Nabi itu tidak tampan, Nabi itu tidak menarik penampilannya, nanti banyak yang merendahkan. Makanya semua Nabi tampan. Karena mereka adalah manusia pilihan. Kemudian di langit kelima bertemu Nabi Harun. Naik ke 6 Nabi Musa. Nah, Nabi Musa badannya kekar, rambutnya agak keriting, dadanya abida. Nabi Musa itu orangnya kuat. Ya, Nabi Musa itu cuman dorong orang saja itu bisa KO, Pak. Nggak di smackdown, udah jatuh duluan. Saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim. 5 Nabi ulul azmi ada sesuai dengan tingkatan keutamaannya. Nabi Ibrahim kan Nabi paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di langit ke-7. Nabi Musa Nabi yang paling utama setelah Nabi Ibrahim. Makanya di langit ke-6. Tapi Nabi Isa di bawahnya lagi. Ya, Nabi yang paling utama kan 5, Pak. Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Nabi ulul azmi. Dari kelima Nabi ulul azmi yang paling utama 2, Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Khalilullah. Nabi Muhammad Khalilullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Bukan Habib. Jadi salah kalau ada orang mengatakan Rasulullah Habib. Habibullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Enggak benar tuh. Rasulullah bukan Habib, apa? Khalil. Habib itu orang yang dicintai biasa. Kalau Khalil orang yang paling disayangi, itu Khalil. Jadi kalau orang mengatakan Habib itu merendahkan Nabi. Karena Habib itu di bawahnya Khalil. Sedangkan Rasulullah adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ittakhadallahu Ibrahima khalilan kama ittakhadani khalilan. Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai kekasih, sebagaimana Allah mengambil aku sebagai kekasihnya. Kalau Khalil artinya khullah. Khullah itu artinya orang yang paling dicintai. Setelah Khalilullah, setelahnya mahabbah. Makanya Habib. Habib itu artinya mahabbah. Jadi kita jangan ikut-ikutan orang selawatan begitu. Rasulullah SAW mendengar suara pena. Suaranya kayak gimana? Wallahu a'lam. Di atas langit ke-7, Pak, itu ada namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidr itu artinya daun bidara. Pohon bidara yang sangat besar. Muntaha artinya yang paling tinggi. Nah, di atasnya Sidratul Muntaha ada arsy. Allah ada di atas arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil
dan mewajibkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat 50 waktu. Nabi Muhammad kira-kira beliau sanggup gak? Kalau beliau pribadi sanggup gak salat 50 waktu? Sanggup kalau beliau. Beliau Pak salat malam saja dari mulai sepertiga malam terakhir sampai subuh itu kuat. Tapi beliau kan orangnya sangat sayang sama kita. Beliau nggak langsung minta keringanan. Beliau orangnya sangat pemalu. Akhirnya beliau turun di langit kelima, ditahan sama Nabi Musa. Tunggu dulu. Apa yang Allah firmankan kepadamu? Salat 50 waktu. Kembali, mintalah keringanan kepada Allah, umatmu gak akan sanggup. Dari mana Nabi Musa tahu bahwa kita gak akan sanggup? Dari umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa ada sholat juga, tapi gak tahu berapa waktu. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan Nabi Musa, naik ke langit lagi, naik ke atas lagi, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya turun 5. Kemudian turun lagi ke Nabi Musa, ditahan lagi berapa? Turun 5, jadi 45. Naik lagi, umatmu gak akan sanggup. Naik lagi, naik turun 8 kali. 8 kali 5 berapa? 40. Turun jadi 45. Turun 45-nya dikurangin. Tersisa 5. Akhirnya Rasulullah, umatmu nggak sanggup, 5 aja nggak sanggup, kata Nabi Musa. Aku udah malu, nggak minta lagi. Akhirnya 5 itu sudah ditetapkan sehari semalam 5 kali sholat. Terbukti nggak ucapan Nabi Musa alaihissalam? Banyak umat Islam nggak sholat. Banyak. Yang kakek-kakek banyak yang nggak sholat, yang nenek-nenek banyak yang nggak sholat, yang muslim lah ya, yang muslim. Kalau yang kafir nggak usah diomongin. Orang tua, orang dewasa, dia bisa pergi ke Gunung Semeru, mendaki gunung, lautan ku seberangi gunung ku daki, tapi masjid ku lewati. Ke masjid itu cuman kalau Idul Adha ngurus korban, ngurus daging kurban, sama Jumatan. Alhamdulillah masih Jumatan. Ke masjid itu, ya Allah ya Rabb, kadang-kadang orang nganggapnya masjid itu apa ya? Tempat untuk ngadem aja kali ya. Iya enak nih karpetnya adem. Yang dilihat karpetnya, bukan sholatnya. Akhirnya Rasulullah turun. Tadinya sholat itu cuma 2 waktu, Pak. Nah, setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru diajarkan tata caranya oleh malaikat Jibril. Tata cara sholat begini. Ya. Itu cerita tentang sholat. Kemudian dari Talhah bin Ubaidillah, ada seorang Arab Badui, ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ir ra'si, rambutnya acak-acakan. Faqala faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas shalah. Beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang sholat. Kemudian Rasulullah alaihissalam menjawab, as-shalawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'a. Kamu sholat cuma 5 waktu, kecuali engkau mau sholat tatawwu'. Tatawwu' itu artinya sukarela, sunnah. Artinya berarti bahwa tidak ada sholat wajib kecuali 5 waktu. Sholat witir nggak wajib, Pak. Sholat malam nggak wajib. Sholat duha nggak wajib. Sholat tahiyatul masjid nggak wajib.
Sholat apa lagi? Nggak wajib. Tapi walaupun nggak wajib, itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dua sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika safar atau mukim. Qobliyah subuh dan witir. Usahakan Pak, kita jangan pernah tinggalin dua sholat sunnah ini. Kalau yang 5 waktu ya jangan pernah ditinggalin. Tapi kalau sholat sunnah Pak, sholat duha, ya sekali-kali kita nggak sholat duha nggak apa-apa. Sholat qobliyah ba'diyah, ya nggak tiap sebelum sholat kita sholat dulu ba'diyah, qobliyah ba'diyah, nggak masalah Pak. Tapi ingat ya, sholat-sholat sunnah itu sebagai penambal kekurangan sholat-sholat wajib. Rasulullah SAW Pak, ketika sholat itu beliau, walaupun beliau itu orang yang sudah dijamin surga, tapi sholatnya minimal beliau 40 rakaat setiap hari Pak. Qobliyah ba'diyah berapa rakaat? 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu kan 12. 12 tambah 17 berapa? 29. Terus sholat malam. Sholat malam beliau berapa? 11. 11 sama 29 berapa? 40. Berarti Pak, beliau sehari semalam minimal sholatnya 40 rakaat. Itu belum duhanya Pak. Rasulullah kadang-kadang sholat duha, kadang-kadang enggak. Terus sholat apa lagi? Kalau sholat hajat, sholat taubat itu beda lagi. Sholat taubat itu khusus kalau kita setelah berbuat dosa. Sholat hajat itu kalau kita pengen sesuatu, itu pun tidak dirutinkan. Kalau sholat jenazah, sholat yang lain itu beda lagi. Sholat gerhana, sholat minta hujan, sholat istikharah, beda lagi Pak. Jadi sholat ini banyak sekali Pak, macam-macamnya. Manzilatuhu fid din, keutamaannya di dalam agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertama, sholat adalah tiang Islam. Tiang Islam ada 5 Pak. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi yang paling besar, tiang yang paling kuat adalah sholat. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 tiang. Bapak kalau mau bangun rumah, itu kan pakai tiang kan? Ada nggak rumah yang nggak ada tiang gitu? Ini pondasi, ini atap. Nah tiangnya mana? Nah ada 5 tiang. Syahadati alla ilaha illallah. Tiang pertama syahadat. Tiang pertama syahadat. Kalau rumah 1 tiang, ya nggak bisa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiang yang kedua sholat, wa iqamis sholat. Tiang yang ketiga zakah, wa ita'iz zakah. Tiang keempat haji. Tiang kelima saum Ramadan, puasa Ramadan. Jadi sholat itu tiang yang paling penting. Kalau kita sudah syahadat jelas ya, sudah sholat, berarti tiangnya udah kuat. Walaupun kita nggak zakat karena nggak punya uang, walaupun kita nggak haji, walaupun kita misalkan puasa di bulan Ramadan kita lagi sakit nggak puasa, itu masih boleh. Tapi harus diganti di hari yang lain. Tapi kalau kita nggak haji, nggak zakat karena nggak punya uang, rukun Islamnya masih kuat. Tapi kalau orang nggak sholat, walaupun dia haji, ada nggak sih orang yang haji tapi nggak sholat? Sudah haji tapi nggak sholat? Ada ya, berarti bukan haji mabrur, haji mabur. Haji terbang itu kan, mabur kan terbang. Ada nggak sih orang yang rajin puasa tapi nggak sholat? Ada juga mungkin. Karena sholat ini masalahnya bukan masalah kekuatan badan sebenarnya Pak.
Kekuatan apa? Iman. Ada Syekh Abdul Razak ya, pernah sholat di belakang orang Indonesia. Alhamdulillah nih orang Indonesia disebut oleh Syekh Abdul Razak. Orangnya buntung, kakinya satu, tapi dia sholatnya nggak pakai kursi Pak, berdiri dengan kaki satu. Luar biasa. Syekh Abdul Razak sampai nangis. Ini kaki satu buntung, sholatnya masih kuat, masih terawih kuat, nggak duduk. Gimana Pak? Antum kuat Pak sholat pakai kaki satu? Coba deh. Ada yang kuat? Kaki dua aja udah belingsakan gitu. Ini kaki satu. Yang bikin dia kuat apa fisiknya? Fisiknya ya pasti dia nggak enak juga. Yang bikin dia kuat apanya? Imannya. Para sahabat Pak dulu kalau sholat itu mereka itu ya tinggalin semua pekerjaan rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait. Bagaimana dulu Rasulullah di rumahnya? Beliau biasa menambal baju, benerin sendal. Jadi para suami nggak usah gengsi. Kancingnya copot, jahit aja sendiri. Senang banget tuh, sendiri. Jangan kita copot, nih kancingnya copot tuh benerin. Jangan begitu kali sama istri. Ya kita benerin aja dulu, istri kita lagi ngurusin anak. Sendal kita misalkan, kalau sekarang mah sendal kayaknya langsung beli ya, buang langsung beli gitu. Kalau dulu kan enggak mau beli di mana, dulu zaman dulu kan enggak kayak sekarang. Sendalnya dulu pakai kulit binatang, dibenerin sendiri. Ketika sudah sholat, ketika sudah dengar adzan, langsung kata Aisyah, Rasulullah langsung tinggalin itu, langsung pergi ke masjid. Sholat sunnah dulu di rumah, kemudian ke masjid. Itu Rasulullah SAW yang sudah dijamin surga. Terus, ya, keutamaan yang kedua ya. Sholat 5 waktu Pak, itu ibarat kita mandi 5 kali di sungai yang sangat jernih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, "Mathalu shalawatil khams kamathali rajulin." Ya, kamathali baitin fihi nahrin jarin fayaghtasilu minhu khamsa marrat. Hal baqiya min daran? Atau kama qala. Permisalan salat 5 waktu adalah ibarat salah seorang dari kalian punya rumah, di depannya ada kali yang sangat jernih. Kemudian dia mandi 5 kali sehari di situ. Digosok, nyebur. Kalau sekarang kan udah pakai sabun khusus, sabun muka khusus, sabun badan khusus, rambut khusus, banyak banget sekarang. Apalagi ibu-ibu, lebih banyak lagi. 5 kali. Ada di sini yang mandi 5 kali sehari? Boros ya? Tiga kali aja insya Allah badan kita udah bersih lah ya. Kalau sehari kan masih ada daki-daki yang nempel. Ini 5 kali mandi yang bener mandinya. Diguyur semua. Airnya jernih, nggak kayak air kita. Air kita kan ada yang jernih, ada yang butek. Kata Rasulullah, apakah masih tersisa kotoran? Para sahabat berkata, tidak ya Rasulullah. Itulah ibarat salat 5 waktu. As-salawatul khamsu war ramadanu ila ramadan wal umratu ila al-umrati mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat 5 waktu. Ramadan yang satu ke Ramadan selanjutnya. Salat 5 waktu, Pak. Kita dari subuh nyampe zuhur ada dosa enggak? Alhamdulillah ngaku. Takutnya ada yang enggak ngaku. Enggak, saya enggak berdosa ya. Dari mulai subuh sampai zuhur. Hebat amat.
Kita kan banyak ada dosa tuh dari mulai subuh sampai zuhur. Nah, berarti setelah subuh ada melakukan dosa. Misalkan apa dosanya? Buang sampah sembarangan, nyetel apa yang keras-keras, terus nonton TV yang isinya nggak benar, ghibah, nggak taat sama suami misalnya. Pokoknya dosa banyak nih. Nah, dihapus dengan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur sampai sholat asar ada nggak dosa? Ada. Manusia itu Pak, hobinya dosa. Hobi. Kata Rasulullah SAW apa? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu suka banget berbuat dosa. Hobi kan, kalau suka banget namanya apa? Hobi. Hobi kamu apa? Mancing. Tapi nggak sadar hobi kamu apa? Berbuat dosa. Hobinya berbuat dosa. Walaupun nggak sadar. Ada nggak manusia? Aduh, saya hari ini dosanya banyak banget. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya? Alhamdulillah. Sebelum tidur mikir, aku dari pagi dosaku udah banyak banget ya Allah. Alhamdulillah tuh bagus tuh. Itu dihapuskan dengan salat asar. Nah, dari salat asar ke maghrib ada nggak dosa? Ada juga. Ngerokok. Dosa nggak ngerokok? Dosa banget. Apalagi? Ngomelin suami, dosa. Nggak ngajarin anak, misalkan dia melalaikan tugas atau mengganggu tetangga, dosa. Nah, dihapuskan dengan maghrib. Dari maghrib sampai isya agak mendingan nih. Agak mendingan nih. Sebentar kan, cuma sejam. Tapi tetap aja ada yang dosa tuh. Dihapuskan dengan salat isya. Habis isya Pak, makanya habis isya tuh nggak usah ngapa-ngapain, tidur biar nggak dosa. Habis isya sampai subuh, kalau dia nonton TV dosa. Dia nonton bola Indonesia lawan Thailand, Argentina bentar lagi nih. Gol gitu. Buang-buang waktu. Ya kalau dia jadi pemain sih tergantung niat dia gitu kan. Dari mulai isya sampai subuh Pak, banyak orang yang berbuat dosa. Nyuri, maling, rampok, begal, geng motor, apalagi naudzubillah di pinggir-pinggir jalan. Dunia malam, malah ini justru malah banyak banget kali ini. Ya banyak banget ya. Ada yang judi, ada yang mabok. Mabok kan kebanyakan malam. Iya nggak sih? Ada yang pernah mabok di sini, ngaco? Alhamdulillah nggak ada. Itu dihapus dengan sholat subuh. Cuman orang yang berbuat dosa biasanya malam subuh tuh susah bangun Pak. Itulah Pak. Makanya kalau orang malamnya itu berbuat dosa, maksiat, subuh itu susah banget bangun. Karena apa? Setannya banyak ngelindotin. Nah itu Pak, 5 kali sholat itu ibarat kita habis main, kita habis bersentuhan dengan dosa, dibersihkan dengan sholat. Dibersihkan lagi. Alhamdulillah, sehari itu dosa-dosa kecil kita hapus dengan sholat. Jangankan sholatnya Pak, jalannya ke masjid. Man tatahhara fi baitihi thumma dhahaba ilal masjidi walam yukhrijuhu illa shalah illa likulli khatwatin khatahu muhyalahu sayyi'atuhu wa rafa'a bihi darajatahu. Tidaklah seseorang yang berwudu di rumahnya. Kalau yang rumahnya dekat-dekat ya, insya Allah kan nggak cepat batal. Wudulah di rumah. Kecuali yang rumahnya jauh, di tengah jalan buang angin, ya batal. Wudunya di sini. Barang siapa wudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah Pak, itu mengangkat derajat. Berarti Pak, kita lebih utama wudu di rumah. Kalau Bapak wudunya di masjid, nggak dapat itu.
Dapatnya cuma nanti pahala sholat, tapi pahala melangkah nggak dapat. Karena Pak, ketika kita sudah wudhu di rumah, itu sudah dihitung sholat. Makanya jangan malah berbuat dosa di jalan. Kita di rumah nih, ke masjid. Udah jangan ngerumpi, ibu-ibu jangan rumpi. Gimana sih itu, gimana kemarin? Itu begitu kan, itu gitu. Itu udah dosa tuh, padahal itu dihitung sholat. Hati-hati, jangan ngobrol, jangan main game. Jangan lirik-lirik sana jelalatan. Yang satu apa? Yang satu menghapuskan dosa. Berarti kita dari rumah nyampe ke masjid, dosa kita habis. Rontok. Kalaupun kita dosanya udah habis, maksudnya dosa saat itu habis, tapi Allah akan mengangkat derajat kita. Makanya dulu Pak, para sahabat kalau rumahnya jauh itu malah senang. Kenapa senang? Langkahnya semakin banyak. Pakai motor. Ya kalau Bapak rumahnya dekat, ya jalan. Kalau Bapak rumahnya jauh, khawatir ketinggalan sholat, ya udah pakai motor Pak. Dihitungnya berapa per putaran apa per RPM, nggak tahu lah. Nggak usah pusing Pak. Yang jelas ketika Bapak ke masjid, setiap putaran roda motor Bapak itu sudah menghapuskan dosa-dosa kecil dan mengangkat derajat. Kalau pakai sepeda gimana lagi? Ya pokoknya yang penting dia pergi. Para sahabat dulu kan rumahnya nggak begitu jauh dari Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kalau kita jalan itu 100 meter baru nyampe dalam Pak, kalau dari pintu masuk. Ya udah Bapak kalau jarak 100 meter, ya jangan pakai motor. Kalau saya kan jauh Pak, Cibitung. Kalau jalan sampai sini jam berapa? Ya intinya kalau dekat jalan, kalau jauh ya pakai motor. Karena zaman sekarang kita sekalian pengen ngaji, nggak apa-apa. Ya itu dulu Pak ya pembahasan kita pada pagi hari ini, karena sudah jam 6 lewat, tidak ada pertanyaan ya, karena ada tugas berikutnya. Ya menjaga salat-salat kita, menjaga rukun Islam yang paling besar. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.